welcome back to Tatler Instagram Live. Tumben ya, hari ini tuh IG Live-nya tuh di hari Jumat. Tapi walaupun di luar lagi hujan dan mungkin ada beberapa dari kalian yang masih di jalan, ya kan, pulang habis ngantor. Semoga kalian semua baik-baik aja dan please stay safe. And I'm so sorry karena rumahnya di depan musola, jadi suara azannya tuh kenceng banget. But I'm trying my best. Oke, nah mungkin sambil nunggu pulang ke rumah gitu kan di jalan dan lagi santai-santai abis kerja, bisa sambil nonton IG Live-nya Tatler hari ini bersama dengan Benhard Suryaningrat, co-founder dan lead artist dari desainer custom Never Too Lavish. Jadi bagi kalian para pecinta streetwear yang pastinya namanya Benhard ini udah nggak asing lagi ya, yang Instagramnya tuh Heart13. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru mengenai perjalanan karirnya, membangun bisnis, kecintaannya terhadap mode dan seni menggambar, dan kerjasamanya dengan LabX dalam memajukan kreatif industri dan mengembangkan brand lokal di Indonesia. Nah, LabX itu apa sih dan kerjasama apa yang mereka sedang lakukan? Yuk langsung aja kita invite Benhard untuk sharing-sharing di sini. Oke, sebentar. Hai. Halo, Sorry ya, ada suara azan nih, rumahku di depan musola soalnya. sama dong. Lagi azan juga berarti ya? Sama-sama. Oke, oke. Aku manggilnya apa nih? Benhard, Abeng atau Ben? Abeng Manggilnya aja, apa? Abeng. Abeng aja. Abeng. Oke, Yap. sip. Beng, coba dong share nih lagi sibuk apa belakangan ini? Abis merit. Nah, banyak sih, lagi ada beberapa project yang kita kerjain, gitu. Jadi ya walaupun lagi selama pandemi gini, kita tetap bikin karya banyak sih sama teman-teman juga, gitu. Karena kan di NTL kan banyak kan orangnya, gitu. Betul. Gitu. Jadi Sekarang kita lagi bikin project. Apa? udah ada berapa orang nih di Never Too Lavish? Sekarang total mau ke 50 orang. Gitu. Wow. Kemarin kan 45, sekarang ada nambah lagi gitu. Hampir 50 orang sekarang. I see. Nah kalau during this pandemic itu kan lagi pandemi kayak gini, itu orderan masih tetap jalan dong, berarti? Alhamdulillah tetap jalan, tetap masih banyak gitu. Walaupun ada sedikit, ya agak sedikit berkurang, tapi alhamdulillah order kita tetap jalan sih gitu. Dan kita biasanya mensiasatinya itu dengan ya kita karena emang kita hobi gambar, jadi kita berkarya yang untuk personal gitu. I see. Wah, menarik banget ya. Karena tadi kan kamu bilang ada kolaborasi juga. Nanti bakal kita omongin juga tuh kolaborasinya tentang apa aja. Nah, kemarin kan sebelum aku interview kamu nih, aku kan baca-baca nih tentang profil kamu kan di media online gitu. Nah, mungkin let's reminiscing deh a little bit gitu kan. Share dong pengalaman kamu waktu awal gimana sih bisa tertarik dengan dunia seni menggambar gitu, especially graffiti. Oke, ya kalau gambarnya sebenarnya emang dari kecil tuh emang gue udah suka banget gambar. Ya. Tapi kalau untuk interest ke grafitinya itu pada saat gue sekolah SMP sih. Jadi ketika gue pulang sekolah itu ada salah satu temen gue yang tadinya gue nggak kenal. Dia setiap hari gambar di tembok dekat sekolah, depan sekolah gue gitu, dan gue kayak, ini apaan kok orang gambar pakai cat semprot gitu kan. Ya. Sampai akhirnya gue coba untuk beranikan diri dan gue samperin, gue tanya karena gue pengen banget tahu itu apaan. Dan ternyata akhirnya dia ngejelasin kalau wah ini namanya graffiti, dan graffiti itu ya gambarnya pakai cat semprot. Akhirnya setelah saat itu ya gue langsung beli cat semprot dan gue coba-coba. Ternyata susah gitu. Tapi gue lihat dia kemarin kok dia bisa gambar kayak gitu, sedangkan gue coba gini susah. Akhirnya ya udah gue coba perdalami karena rasa penasaran gue tuh kayak dia aja bisa kenapa gue enggak gitu. Dan ternyata setelah gue pelajari, gue udah mulai bisa. Gue melihat di jalanan Jakarta banyak lagi yang lebih keren gambar, dan kayak wah gue baru bisa kayak gini, ternyata ada yang udah bisa bikin seperti itu. Akhirnya gue coba perdalami terus sampai detik ini gitu. Dan karena gue memang dari kecil itu gue sukanya buat portrait, akhirnya di graffiti ini gue coba untuk bikinnya yang ya portrait realis kayak gitu. Iya sih, dulu tuh kayak mural-mural gitu ya, graffiti tuh di tempat-tempat futsal tuh juga banyak kan? Banyak sih, banyak banget. Tapi rootsnya graffiti sebenarnya lebih di jalan. Ya. Gitu. Jadi banyak juga
ya memang juga pada akhirnya graffiti akhirnya mulai dipandang orang, karena dulunya kan graffiti itu dipandangnya cuma coret-coret tembok kan, sampai Tuh. akhirnya graffiti dipandang sama banyak khalayak ramai, akhirnya banyak ya tempat futsal, terus ada coffee shop, ada kantor, ada yang hotel, semua udah mulai masuk graffiti ke dalam ranah tersebut kayak gitu. I see. Nah, dulu kan sempet tuh aku baca juga ya di salah satu artikel kamu gitu. Katanya dulu sempat mendalami fotografi juga Yap, betul. waktu kuliah. Mm-mm. Kenapa tuh? Maksudnya masih dilanjutin nggak fotografi sampai sekarang? Kalau untuk nerusin untuk belajar lebih dalamnya sih enggak, tapi karena dulu Ya, juga emang karena gua tuh kan suka jalan-jalan gitu ya, pada saat gua jalan-jalan ya gua selalu bawa pocket kamera, gua belajarnya dulu. Terus gua selalu dapet, kan betul teman-teman gue gearnya nih keren-keren, kameranya bagus-bagus. Sedangkan gue cuma pakai pocket, tapi karena gue ya, sering jalan dari subuh, terus ya pagi-pagi banget lah, gue sering dapat momen-momen sunrise. Yang teman-teman gue yang punya kamera keren jarang dapat momen itu karena mereka nggak ada kesempatan untuk keluar pagi kayak gue. Jadi ya. biasanya dulu gue sharing di forum itu kayak gila lu dapat aja momennya gitu. Jadi gue lebih lebih belajarnya dapetnya kayak gue cari momen-momen yang bagus gitu, karena pada saat dulu dengan gear gue yang seadanya, gue coba cari celah gimana caranya biar gue bisa tetap join di forum, bisa sharing dengan apa yang gue, ya kelebihan daripada gue pada saat itu, ya gue sering dapat momen-momen sunrise kayak gitu-gitu sih. Sama gue suka banget foto makro dari dulu kayak gitu. I see. Kalau untuk custom design sendiri, lo sejak kapan fokus ke custom design? Kalau belajarnya atau pertama kali gue coba custom itu tahun 2006. Tapi Ya. kalau bener-bener gue mencoba untuk tekunin dan serius dan menjadikan itu sebagai bisnis sih di tahun 2013. Gitu. Karena kalau dulu kayak ya gue custom aja gitu. Kalau misalnya ada yang minta customin, gue nggak pernah kasih harga. Jadi kayak ya terserah lu mau minta dikustomin sama gue, yang penting apa yang gue mau gambar ya, lu gak bisa request kayak gitu. I see. Jadi orangnya nggak bisa request, jadi kamu yang gambarin terserah kamu gitu. Iya, jadi boy, Based on your Bang taste. gambarin sepatu gue, ya udah suka-suka hati gue aja, kayak kalau misalnya lu mau gambarin sama gue ya terserah gue. Tapi kalau misalkan I lu see. mau request ya gue nggak bisa kayak gitu. Jadi dulu lebih lebih idealis bisa gue gitu. Oke. Nah, kan kalau ngomong-ngomong tentang custom design gitu kan, di tahun 2000, tadi 2013, tahun Yap. 2013 kan mungkin belum se-booming sekarang gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau dari lo sendiri yang ngejalanin gitu, bedanya tuh tahun 2013 sama tahun sekarang di custom design tuh gimana? Dulu jarang banget orang yang mau ya sepatu atau barang-barangnya di custom sih, karena mereka masih berpikiran kayak sayang-sayang sepatu atau barang-barang gue dicoret-coret buat apain gitu kan. Ya. Terus juga dulu customer gua atau beberapa barang yang gua custom itu biasanya sepatunya tuh yang berbahan kanvas. Jadi kayak beberapa brand kan ada kayak Vans, Converse, itu kan biasanya sepatu kanvas. Nah, rata-rata ya hampir mostly tuh semuanya sepatunya kayak gitu doang. Nggak ada sepatu-sepatu kayak sepatu-sepatu kulit gitu, nggak ada. Ya. Dan itu baru-baru di tahun 2016 ke 17 akhirnya banyak orang akhirnya kayak mau nyobain juga nih, kayak mau gambarin di sepatu yang mereka yang bahannya kulit. Karena pada saat awal-awal gue di 2013 itu, untuk gambar di sepatu kulit itu catnya gue belum tahu apa. Karena pada saat itu di Indonesia belum ada catnya. Kalaupun ada itu harus import dari luar dan harganya itu mahal banget. Gitu, sampai akhirnya gue sama beberapa teman gue mencoba untuk jadi distributor, gue ambil catnya, gue jualin juga di sini dan sekaligus untuk gue pakai sebenarnya gitu kan. Dan setelah saat itu akhirnya marketnya mulai berubah tuh, akhirnya ada sepatu-sepatu yang sepatu Nike yang bahannya kulit segala macam akhirnya mulai masuk, dan akhirnya juga custom jaket pun akhirnya semakin rame. Karena kan kalau zaman dulu banget itu yang orang jaketnya di custom ya jarang banget sih gitu. I see. Nah, kalau custom kita ngomongin ranah internasional gitu kan. Kalau Yap. di internasional sendiri tren industri custom ini tuh gimana sih, Ben? Trennya tuh besar banget sih, dan bisa dibilang Indonesia itu sebenarnya harganya yang paling murah gitu. Karena kalau di luar sana kayak untuk satu sepatu ada yang bisa di atas 10 juta, terus kayak untuk ganti material sepatu bisa sampai 60 juta gitu. Sedangkan di sini yang mungkin harganya masih sepertiga, bahkan kadang ada yang sepersepuluhnya juga kayak gitu. Jadi ya karena kalau di luar itu kan banyak beberapa selebriti yang mereka pakai, akhirnya itu menjadi acuan fashion bagi para orang-orang banyak gitu kan. Akhirnya itu lebih cepat naik. Sedangkan di sini kan biasanya
customernya itu dulu awal-awal justru jarang banget seleb yang sepatunya mau digambarin. Ya, Karena mungkin selain mungkin mereka nggak tahu juga mau custom di mana, atau mungkin juga ya mereka belum tertarik dengan hal tersebut gitu kan. Karena emang tren di Indonesia sendiri menurut gua agak terlambat. Karena kalau di betul. Amerika sendiri itu trennya emang udah dari lama. Dari tahun 2006 gue mulai custom itu aja sebenarnya di luar tuh udah rame gitu sih. Ya, wah. Kalau misalnya kita ngomongin never too lavish ya, menurut gue tuh NTL tuh adalah salah satu pioneer sih untuk custom design di Indonesia, ya kan. Nah, mungkin boleh deh sebelum kita ngomongin tentang NTL gitu, lo share dong ke viewers kita Yap. gimana akhirnya lo bisa gabung ke Never Too Lavish and make it a business gitu. Oke, iya sebenarnya dulu kan gue memang fokusnya gambarnya di sepatu aja gitu kan. Ya. Nah ketika gue bertemu sama Mas Haudi, pada saat itu Mas Haudi men-challenge gue untuk gambar di dompet. Dan gue belum pernah melakukan itu sebelumnya. Akhirnya ketika gue mencoba terima challenge tersebut, ternyata Mas Haudinya puas. Mas Haudi itu salah satu founder Never Lavish juga. Ya. Jadi ternyata puas, akhirnya kita kolaborasi. Pada saat itu Never Lavish X Harder Team masih. Kita jalan beberapa minggu sampai akhirnya ternyata demand-nya tuh sangat besar. Akhirnya beberapa orang tahu kayak, oh ternyata custom itu nggak cuma di sepatu, nggak cuma di jaket, tapi bisa di dompet, di tas, segala macam. Nah akhirnya itu semakin rame. Dan semakin rame tersebut, akhirnya gue nggak sanggup ngerjain sendirian. Gue bilang sama Mas Adi, kalau gue sendirian gini gue nggak bisa gitu. Ya. Tapi pada saat awal-awal itu adalah ketakutan yang terjadi adalah apakah ketika gue mengajak beberapa temen gue untuk join, untuk bantu ngerjain gambar, apakah kualitasnya bisa sama dengan yang gue kerjain gitu. Karena kan gue memang gambarnya itu realis portrait, dan beberapa temen gue itu justru nggak bisa bikin portrait, mereka biasanya bikin kartun segala macam. Nah, tapi sampai akhirnya gue coba jelasin juga sama Mas Saudi dan partner lainnya bahwa yang ngerjain finishingnya tetap gue, mereka ngebantu gue untuk nge-base, untuk coloring. Akhirnya disetujui dan akhirnya jalan. Semakin ramai gue mulai invite beberapa temen gue. Akhirnya berubahlah Never Lavish by Heart 13, karena akhirnya gue resmi untuk join di Never Lavish. Yang Never Lavish sebelumnya adalah sebenarnya lebih kepada toko aja sih, online store yang jual barang-barang branded. Tapi ketika gue join, masuk ke dalam, akhirnya Never Lavish berubah menjadi, ya kita nyebutnya custompreneur gitu. Jadi tempat jasa custom, jasa painting, yang akhirnya berubah total. Tadinya jualan barang, sekarang jualan jasa kayak gitu. I see. Nah, kalau misalnya sepanjang didirikan nih ya, dari NTL didiriin gitu, pernah ada nggak sih project yang paling menarik dan mungkin paling mahal dan paling menantang? Banyak sih kalau misalnya dibilang yang paling menantang, banyak, karena hampir beberapa project yang kita kerjain tuh punya karakteristik kesulitan tersendiri gitu. Mungkin salah satunya adalah project kolaborasi kita dengan Gold Ink, temen gue juga, Irfan. Jadi kita bikin sepatu itu ya di bagian beberapa aksesorisnya kita pakai Swarovski sama pakai gold. Jadi dilapis tuh dengan emas sama pakai Swarovski. Itu cukup rumit karena dari si Irfan sendiri yang biasanya ngerjain buat ya kalung, buat cincin, buat gelang, tapi ini buatnya untuk di aksesoris di sepatu, dan itu cukup rumit. Karena setelah itu dibuat, akhirnya kita juga harus jahit itu kan, harus jahit dengan manual dan dengan mesin. Itu prosesnya sangat sulit gitu, karena salah-salah kesenggol-senggol ya nanti bisa lecet, bisa copot gitu kan. Jadi itu adalah salah satu project yang paling mahal juga, karena kita berhasil menjual sepatu tersebut dengan harga 130 juta gitu. Wow. Nah setelah itu juga ada, jadi kita pernah gambar, kita bikin sepatu dari tas Louis Vuitton yang Virgil Abloh. Itu pada saat itu baru rilis. Salah satu customer kita baru beli, baru pemakaian berapa bulan, dia bosen, dia minta itu dibongkar. Nah gue sendiri sama teman-teman di NTL yang ngebongkar aja kayak ya agak gemeteran juga, karena ini tas mahal banget gitu kan. Dan ini mau dibongkar. Nah yaudah akhirnya kita coba bongkar pelan-pelan. Nah kita pun di situ menemukan beberapa kendala juga, karena ternyata barang mahal itu kualitasnya belum tentu bagus gitu. Karena pada saat kita membongkar itu kayak kita menemukan beberapa kendala kayak wah ini terkelupas segala macam. Nah dan terkelupasnya itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena memang bahannya itu agak rentan aja, kayak kita gunting sedikit ada bagian yang terbuka secara ya tiba-tiba aja kebuka dan kerut. Nah itu akhirnya kita belajar lagi, karena wah ternyata material juga banyak beragam macamnya. Sampai akhirnya kita selain belajar tersebut, akhirnya ya kita bisa bikin sepatu dengan sangat bagus gitu. Kita udah beberapa kali posting juga di Instagram kita.
I Gitu. Itu see. harga tasnya 100 jutaan. Gila. Gitu. Oke, nah oke. Kan bulan ini nih, tadi kan kita udah ngomongin kolaborasi gitu kan. Kan bulan Yap, ini lo juga ada, NTL juga ada project ya kolaborasi di eventnya Tokopedia nih, Hype Club. Dan lo yap, kolaborasi sama M56. Nah, yap. mungkin boleh nih di-share juga ke viewers kita, lo kolaborasinya apa aja? Bikinnya sneakers sih, dan pastinya ini sneakersnya berbeda daripada sneakers yang pernah kita buat sebelumnya. Karena Hmm, kalian tahu sendiri M56 itu seperti apa, biasanya ya, bikinnya yang robotik banget gitu kan. Jadi, futuristic banget ya. futuristik, robotik. Jadi kayak bayangkan itu di dalam sepatu. Jadi kita benar-benar kolaborasi. Ini sebenarnya udah cukup panjang karena kita udah ketemu yoga, ngobrol banyak banget udah dari lama karena kita pengen konsep yang kita bikin ini benar-benar matang banget sih gitu karena detail-detail yang kita buat pun emang nggak pernah kita buat seperti sebelumnya dan beberapa detail yang sangat kecilnya ini kita pakai laser juga gitu makanya bakal pecah Wow. banget sih. Nah, terus berarti lo nggak boleh dong, kalau misalnya gue minta tunjukin produknya, belum boleh di reveal dong. Sebenarnya boleh aja sih ada di handphone gue gimana cara ngasih lihat ya. Menarik banget sih. Ini kira-kira rilisnya kapan, Bang? Rilisnya ini gue lupa tanggal berapa kita rilis. Gue lupa tanggal berapa ya. Soalnya banyak banget jadwal rilis. Yang M56 M56 tanggal berapa? 1-2 Desember. Oh, Ini ada 1 asisten gue di sebelah. Desember. Wah, berarti coming up soon ya. Ini aja udah tanggal 27. Iya, 26 ya? wah, sebentar 27. sebentar lagi sih fotonya bakal rilis sih, bakal keluar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Mungkin juga nanti dari Never Levi sama dari M56 bakal posting teaser yang udah mulai kelihatan jelas. Karena kan beberapa kali sebenarnya teasernya udah kita kasih lihat tuh. Tapi masih Tapi cuma sekilas desainnya doang. doang. Mm-mm, Tadi aku lihat cuma desain. gitu. Gak Jadi sabar sebenarnya pengen itu ngeliat. salah satu strategi kita biar bikin teman-teman penasaran. Nah, jadi untuk viewers-viewers kita yang hari ini nih yang mau ngelihat produknya ya, langsung aja nih ke Instagramnya Never to Lavish juga, ya kan? Yap, dipantau. Oke. Nah, terus kan kolaborasi ini kan kolaborasi NTL sama M56 itu juga terwujud kan karena LabX gitu kan. Nah, Yap. mungkin bisa di-share dong Bang ke viewers kita gitu LabX tuh apa gitu kan dan perannya dalam kolaborasi NTL sama M56 nih apa? Sebenarnya ya project kolaborasi kita ini emang dihandle juga sih. Jadi dari kontennya segala macamnya kan karena banyak juga kan kolaborasi M56 ini dengan brand-brand lain. Jadi Betul. sebenarnya kita mengkolaborasikan keseluruhannya sih. Jadi kayak kita mempunyai kayak ada benang merahnya semua. Jadi LabX ini menyatukan kita semua aja menjadi salah satu runtutan kolaborasi yang menjadi satu kesatuan kayak gitu. Terutama untuk local brand ya. Betul banget. Ya. Gitu. Jadi Karena tuh apa? ya enggak lo sorry. Ya iya, jadi biasanya kan kolaborasi itu kayak satu satu Betul. gitu kan. Nah, ini kayak memang satu-satu tapi beruntutan ini semuanya ya secara konsep ini memang menjadi satu kayak gitu. Jadi bakal jadi kolaborasi yang kayak aduh gue pengen yang ini. Oh, ada lagi yang ini gue harus beli juga yang ini. Aduh ini gitu jadi Betul. semua gitu. Soalnya kan sebelum interview ini juga gue tuh lihat di Instagramnya LabX kan. Yap. Terus juga gila banyak banget brand-brand lokal yang to be honest gue tuh nggak pernah dengar sebelumnya gitu loh. Tapi Yes. pas gue lihat di Instagram itu tuh gila brand-brand lokal kita tuh bener-bener powerful sih menurut gue. Karena banyak banget yang bagus-bagus gitu loh dan Yes. kayak menurut gue itu worth it banget untuk dipromote gitu kan. Karena emang sebenarnya brand lokal itu dari dulu tuh udah banyak banget. Cuma kalau yang gue perhatikan ya, tren lokal pride ini ya dalam 3-2 tahun terakhir ini tuh lokal itu bukan sekedar kayak yang penting ada brand lokal gitu, enggak. Tapi mereka udah mulai mikirin kualitinya, terus mereka mikirin desainnya tuh dengan sangat matang gitu. Jadi menurut gue memang sekarang brand lokal tuh kalau misalnya jujur ya, karena gue sekarang tuh jadi bener-bener gue pakai hampir kalau untuk t-shirt segala macam semuanya gue pakai brand lokal gitu. Jadi karena memang kualitasnya sangat bagus dan apalagi harganya murah banget gitu kan. Kalau misalnya lu bandingin dengan harga-harga baju-baju brand luar kayak harganya
mahal gitu. Sedangkan brand lokal ini secara kualitas bagus, harganya murah, dan ya kita harus bangga juga pakai produk Indonesia kayak gitu. I see. Dan gue juga pengen nanya sih, kayak gimana sih kolaborasi ini nih NTL gitu kan sama LabX gitu. Perannya Yap. tuh apa sih dalam memajukan apa ya industri kreatif gitu kan, dan terutama brand lokal di Indonesia. Ya pastinya kan selalu karena di Indonesia ini kan biasanya ya brand-brand lokal ataupun personal, artis segala macam butuh wadah gitu kan. Ya, Jadi kan lebih kepada dengan adanya wadah seperti ini ya, ya kita kayak jadi ajang untuk menunjukkan kayak siapa jati diri kita gitu, kayak nih kita gue tunjukin gue punya ini segala macam gitu. Jadi dengan adanya ini ya bisa dilihat orang banyak gitu loh. Karena ya, kan jadi beberapa brand juga disandingkan dengan brand-brand yang besar gitu loh. Gitu. Jadi betul betul. nggak ada istilahnya kayak wah ini brand baru, ini brand lama, nggak ada. Jadi semuanya keren di sini gitu. I see. Jadi LabX nih memberikan platform ya buat Yap, local brands gitu kan untuk bisa yes. bersaing juga secara internasional juga gitu kan. Yap. I see. Nah kalau dari lo sendiri nih kan entrepreneur gitu kan, terus seniman juga. Mm-mm. Gue mau nanya sih kayak kalau di Indonesia sendiri apresiasi masyarakat terhadap industri seni di Indonesia tuh kayak gimana menurut lo, Bang? Kalau sekarang udah jauh lebih baik sih. Ya, Kalau dulu tuh kayak apa sih lu pengen coret-coret kayak gitu, apa sih emang ada duitnya kayak gitu. Sedangkan gue pada saat itu gue melakukan ini bukan untuk duit, bukan untuk cari duit gitu kan, karena gue ngerjain ini atas dasar gue seneng, gue cinta, jadi ya gue kerjain. Terlepas dari gue dapat uang atau enggak, ya itu urusan nanti, urusan belakangan. Karena gue memang mengerjakannya ini dengan passion gue, dengan atas dasar kesukaan gue, jadi ya kalaupun gue dapat uang nantinya itu gue anggap sebagai bonus gitu. Jadi karena gue dari dulu punya prinsip seperti itu, akhirnya ketika sekarang orang-orang mulai mengapresiasi hal tersebut dan orang akhirnya berani mahal untuk membeli karya gue maupun teman-teman street artist lainnya, ya, menurut gue kayak akhirnya mindset orang ini udah mulai terbuka. Karena yang dulu berpikir kayak coba sini desainin gue ini, bikinin gue ini, udahlah sama teman gratis segala macam kayak gitu aja, bayar kayak gitu tuh, akhirnya ya, sekarang mereka mulai sadar kayak wah ternyata ngerjain gini tuh nggak gampang gitu, karena gampang. banyak juga beberapa temen desainer atau artis yang mereka harus sekolah dulu, belajar jauh lebih dalam, dan itu nggak murah gitu. Jadi ya sekarang sih udah jauh jauh beda sih, kayak orang udah mulai 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 apa ya, apresiasinya udah jauh jauh lebih ketimbang dulu sih. Karena kalau gua mulai dulu tahun 2006 ya kayak gitu, pandangan orang tuh sama graffiti itu sebelah mata, karena orang dulu taunya adalah ya kalau misalnya lu berkarya sebagai seniman, lu gambarnya di kanvas, ada di galeri, tapi bukan di jalanan kayak Betul, gitu. betul. Wah, nah terus kalau boleh dong Bang di-share tips nih buat orang-orang, anak-anak muda Hmm? yang lagi nonton sekarang gitu kan. Tips lo, tips apa yang bisa lo kasih gitu kan untuk mereka kalau misalnya mereka mau follow your career. Oke. Kalau sekarang itu menurut gue ya jangan terlalu manja sih, karena beberapa mungkin teman-teman gua sendiri ataupun beberapa followers yang kadang mereka nanya gua tuh, mereka menurut gua terlalu manja. Karena kenapa ya? Karena di saat dulu kita memulai awal-awal nih, teman-teman gua dan gua termasuk, untuk spray paint aja tuh harus beli di material yang itu gambarnya susah banget gitu loh. Kayak lu semprot sedikit langsung ngedrips. Ngedrips tuh Ya, kayak netes-netes gitu kan. Sedangkan kalau sekarang toolsnya semua udah ada. Gue sendiri sekarang lagi buat produk juga, spray paint khusus buat gambar. Jadi dengan adanya tools dan fasilitas yang kita sediakan, gue berharap teman-teman jangan manja sih, karena gue kepengen coba kalian pikirin juga dulu kita gimana belajarnya. Jadi kalian dengan betul. sekarang yang udah disediain ya, coba lebih explore, dan apa-apa ya kalau bisa jangan langsung nanya ini, maksudnya pertanyaan sepele kalian tanyain, sedangkan kalian bisa lihat dari buku, dari internet sekarang udah ada. Ya, Jadi kalian coba pelajari dulu. Kalau memang kalian udah buntu banget, tanyain gitu. Atau kalau memang kalian kepengen belajar, langsung datang temuin orangnya. Kayak gitu sih. I see. Oke, last question nih. Siap. What's next for you and Never to Lavish? Ada project-project seru lagi nggak di tahun depan? Never Levis mau bikin pameran. Gitu. Jadi karena kita sedang bangun workshop kita yang baru, Ya, jadi nanti pada saat launching kita mau bikin pameran. Pameran ini benar-benar dari artis Never Levis dan beberapa teman seniman kita yang kita undang. Jadi nanti kita bakal, ya insya Allah kalau memang pandemi ini udah beres, nanti kita bisa
ngumpulin teman-teman datang ke workshop kita, ya kita pengen ngundang teman-teman semua untuk lihat pameran kita sih kayak gitu. Wah, seru banget. Dan untuk tadi ya, yang untuk kolaborasinya Never to Let Fish sama M56 ya kan, Yap, bisa langsung dilihat juga di Hype Club ya, di Tokopedia. betul. Atau Karena ini kuantitinya nggak banyak dan ini limited betul, banget. limited ya, Iya, limited. itu. Dan Oke. ini kita gue juga udah ngobrol sama Yoga, ngobrol sama teman-teman semua, dan ini belum tentu akan dibikin lagi gitu. Jadi Ya, pantau terus, pastiin kalian dapat, karena tapi jangan dijual lagi gitu, banyak yang beli sekarang dijual lagi. I see. Oke, dan bisa juga ya langsung ke Instagramnya LabX ya, di Yes, @labx.co gitu. yep. Nah, oke. Terus gue ada rapid fire question nih buat lo. Jadi jawabnya harus cepet ya, Oke. nggak boleh mikir Gue ya. takut kayak gini-gini. Ya siap. Oke, sneakers atau otomotif, Sneakers, kaos atau jaket. kaos. Kalau lo punya kesempatan untuk memutar waktu, apa yang ingin lo perbaiki? Aduh, susah. Mungkin lebih gaya hidup sih. I see. Apa arti sukses buat seorang abeng? Enjoy the process. Karena ketika lu bisa menikmati proses yang lu jalani, menurut gue lu udah sukses sih gitu. Karena buat apa lu cari-cari kesuksesan kalau ternyata lu nggak menikmati selama proses menuju kesuksesan yang lu anggap itu adalah sukses kayak gitu. I see. Top 3 favorite sneakers? Air Force One, gue pakai Air Force One doang. Ya, mungkin ya Oke. Air Force One, Vans sama Jordan One gitu sih. Oke, last question nih. 3 sneakers worth to invest versi lo. Jordan, Air Force One, sama Vans. Sama ya jawabannya. Sama Dibalik ya. dah. Oke, I see. Sekarang kita udah masuk ke sesi Q&A nih. Ya Yap. kan, viewers kita mungkin ada pertanyaan. Tapi kebanyakan bilang gini, Bang, giveaway katanya. Oh siap. Oke, pantengin terus ya. Yes. Oke, ini ada question nih. Bentar. Oh, dari RMD Nadi katanya, Bang, brand lokal apa aja tuh yang worth it katanya. Oke, kalian harus beli brand lokal Fish karena itu punya gue. Tapi selain itu punya gue, memang kualitasnya dijamin teman-teman yang beli bakal ketagihan. Karena selain harganya murah, kualitasnya sangat baik. Dan kita lagi ada promo diskon. Oke. Oh, mungkin satu lagi nih dari viewers kita. Dari Alifi Utama. Bagaimanakah cara yang baik mengedukasi masyarakat yang masih menganggap kita sebagai vandalism di jalanan? Oh, mungkin ini regarding to the graffiti kali ya. Oh, buktiin aja dulu. Jadi kerjain aja, nggak usah peduli apa kata orang. Jangan berkarya atas dasar kepengen dipuji-puji sama orang. Jadi lu buktiin aja dulu, lu gambar. Sampai akhirnya nanti lu menyadari, lu tidak akan menyadari bahwa akhirnya orang-orang yang dulu ngata-ngatain, dulu orang memandang lu sebelah mata, akhirnya akan memuji-muji lu sih. Gitu. I see. Oh, satu lagi nih, ada pertanyaan. Nggak apa-apa ya, kita jawab Yap. dulu. Dari Hafid, katanya, barang termahal apa yang pernah di custom? Tas sih, tas. Tas ya, tas yang harga 250 jutaan gitu. Ada sih. Gitu. Sama paling, mobil pernah juga, mobil digambar tuh mobilnya mahal. Jadi kalau di NTL sendiri, medianya tuh nggak cuma fashion items doang, tapi bisa macam-macam ya? Bisa kayak Macem-macem, mobil apa gitu. aja. Iya, mobil, motor, helm. Terus juga kita pernah gambar sangkar burung. Terus pernah bikin gambar kotak pancing sama alat pancingnya juga. Tas golf, banyak sih. Jadi sebenarnya lebih ke barang-barang yang lifestyle, hobi. Gitu, kita pernah gambar juga di sofa, lemari, ya furniture semua. Gitu. Jadi segala media tuh nggak ada keterbatasannya sih sebenarnya. Jadi cuma yang harus teman-teman tahu, kadang kalau untuk gambar di media apa ya pasti materialnya beda. Untuk penanganannya harus beda kayak gitu-gitu. Jadi kadang kalau teman-teman biasanya ngeliat gue gambar pakai akrilik, nah belum tentu ketika gue gambar di mobil gue pakai akrilik kayak gitu-gitu sih. Itu yang harus. Nah itu ilmunya lumayan
lumayan gue pelajarin cukup lama. Akhirnya gue tahu, oh kok di bahan ini gambarnya pakai ini, gini-gini segala macam gitu sih. I see. Wah, thank you banget ya Bang udah sharing-sharing ini sama kita dan viewers Sama-sama kita dong. ini. Terus buat yang menonton, tungguin ya kan kolaborasinya Never to Lavish sama Yap, M56 yang yes, pastinya ada di High Club di Tokopedia, dan juga kolaborasi ini juga terwujud karena LabX ya kan, dan jadi yes. bisa langsung ke Instagramnya di labx.co. Oke, thank you so much ya Bang ya udah sharing-sharing sama kita hari ini. Yap, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terus Amin, kita amin. tunggu ya untuk exhibitionnya nih, pameran. Yes, gitu. Nanti kalau misalkan pandeminya udah beres, kita undang teman-teman semua. Oke, thank Gitu. you. Sama-sama. Bye-bye. Untuk Bye. viewers kita, stay happy, stay safe, and stay happy. Stay healthy. Stay healthy. Bye-bye. Bye.